selamat datang kembali di YouTube saya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah sederhana nih, tapi benar-benar bermanfaat buat kalian. Bagaimana seseorang tetap bertahan di tengah keadaan hidup yang tidak selalu mudah. Saya di sini sudah bersama dengan Mbak Mala nih. Halo. Oke, Mbak Mala, bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman semuanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Mala. Saya dari kota Yogyakarta. Saya lulusan dari SMK dan tidak melanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi yang membuat saya memiliki keinginan untuk bekerja. Oke. Apakah selama Mbak Mala bersekolah nih, Mbak Mala mengikuti sebuah organisasi di sekolahnya gitu? Bisa diceritakan? Kebetulan saya waktu SMK pernah mengikuti Rohis atau Rohani Islam dari kelas 1 sampai 2 SMK. Oke, jadi itu saja ya yang diikuti Mbak Mala. Oke, selanjutnya Mbak Mala kan tadi milih bekerja nih. Bisa nggak Mbak Mala ceritakan pengalaman bekerja Mbak Mala itu seperti apa gitu? Oke. Kalau saya waktu lulus SMK langsung melamar pekerjaan di toko emas dan toko-toko lainnya. Cuman waktu itu memang sebetulnya mungkin belum rezeki ya, jadi saya belum keterima dan akhirnya saya keterima di toko grosir. Tapi cuman berjalan 2 bulan karena memang pekerjaan itu tidak cocok. Jadinya saya lanjut mencari pekerjaan lain dan akhirnya saya keterima di rumah makan di salah satu rumah makan Yogyakarta, di daerah Yogyakarta, maaf. Itu sekarang sudah jalan hampir 2 tahun. Oke, itu ya tadi pengalaman bekerja Mbak Mala cukup penuh perjuangan ya. Oke, selanjutnya aku mau bertanya nih tentang cerita Mbak Mala yang mungkin bisa dijadikan teladan dan manfaat bagi teman-teman semuanya nih. Oke, aku mau tanya nih Mbak Mala, kapan kamu mulai merasa harus kuat dalam menghadapi hidup ini? Saat saya mulai sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan, ada banyak hal yang tidak bisa saya kontrol, jadi saya belajar untuk hidup lebih kuat dalam menghadapi hidup ini juga. Oke, apa sih hal yang paling sulit kamu terima saat itu? Menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Tapi dari situ juga saya belajar bahwa saya juga gak bisa menyalahkan keadaan sebenarnya. Oke, Mbak Mala ini pernah gak sih ada di titik dimana kamu merasa benar-benar lelah, capek, pengen nyerah sama perjuangan hidup yang selama ini kamu jalani gitu? Pernah, sering malah. Cuman kita memang ada masa-masa juga kan, ada masa-masa ingin sendiri, ada rasa jenuh juga sama diri sendiri. Jadi Oke. Lalu apa sih yang membuat Mbak Mala nih tetap bertahan sampai sejauh ini nih, bisa bertahan sama perjuangan hidup Mbak Mala yang gak mudah ini? Saya selalu mengingat bahwa kalau saya berhenti, semuanya juga akan ikut berhenti. Jadi saya memilih untuk tetap berjalan walaupun itu nggak mudah ya, dan juga berat. Ya, betul. Oke. Aku mau tanya nih, apa sih pelajaran terbesar yang Mbak Mala dapat atas hidup Mbak Mala ini, perjuangan Mbak Mala selama ini gitu, bisa sampai di titik ini gitu, apa? Saya belajar kalau dari kekuatan itu bukan berarti saya bisa jatuh, tapi bagaimana saya bisa bangkit setiap kali saya jatuh.
Keren banget gak nih? Ini bisa jadi motivasi nih buat kalian semua nih, buat yang nyerah sama hidup. Oke. Prinsip hidup apa sih yang Mbak Mala pegang selama ini gitu? Oke, kalau prinsip gak apa-apa sih hidup sederhana. Yang penting kita jangan menyerah sama hidup dan tetap kuat. Keren banget gak sih prinsip hidup yang selama ini Mbak Mala pegang nih? Kalian juga harus punya prinsip hidup biar bisa menjadi motivasi kalian bertahan gitu. Oke, aku mau tanya nih, apa yang membuat kamu tetap punya harapan selama ini gitu? Keyakinan bahwa suatu hari keadaan juga bisa berubah dan juga nanti di kemudian hari mungkin saya juga bisa menikmati hasilnya seperti orang-orang di luar sana ya. Dan yang penting kita jangan menyerah aja sih. Ya benar, nggak boleh nih kalau menyerah, nggak boleh. Ya seberat apapun hidup kalau bisa jangan menyerah dan tetap jalani sekuat hati kalian. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih pesan yang bisa Mbak Mala sampaikan kepada teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi berada dalam kondisi sulit atau mungkin dalam keadaan di titik terendah mereka merasa ingin menyerah gitu, apa gitu pesan buat mereka? Kalau untuk saat ini, kalau misalnya memang lagi di masa-masa terpuruk, kita harus bisa kuat ya untuk menghadapi keadaan. Yang penting kita itu jangan berhenti untuk tetap melangkah, jangan selalu istilahnya untuk jangan menyalahkan diri sendiri. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Yang paling penting intinya itu jangan menyerah. Kalau misalnya lelah sama keadaan, emang setiap manusia juga punya rasa lelah ya, betul. Cuman kita emang harus tetap berdiri di kaki kita sendiri. Jadi supaya kita kokoh juga dalam menghadapi hidup yang emang kejam ini. Iya, betul. Jadi kita juga jangan lupa ya untuk selalu menyelipkan doa-doa di setiap langkahnya agar perjalanan kita juga terasa lebih ringan kalau disertai doa. Oke, itu saja. Ya, bener nih pesan dan kesan dari Mbak Mala buat kalian yang mungkin lagi capek sama hidup nih. Keren banget gak sih buat memotivasi kalian semua gitu. Oke, Mbak Mala, terima kasih ya atas ceritanya. Iya, terima kasih kembali ya untuk Mbak Sherly, dan juga semoga cerita saya juga bisa bermanfaat, bisa memotivasi kalian semua juga. Dan terima kasih, semoga kalian suka dengan video kami. Terus dukung kami ya. Oke, terima kasih ya Mbak Mala dan teman-teman semua. Semoga kita semua bisa tetap kuat dalam menghadapi keadaan hidup yang mungkin gak mudah ini ya. Dan setiap perjuangan kalian jangan lupa selipkan doa agar selalu dipermudah. Dan jangan pernah menyerah karena pasti akan ada keindahan yang nanti kalian di depan sana atas semua perjuangan-perjuangan berat yang sudah kalian lalui selama ini. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. See you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.